Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hamdi dengan NIM 1704030699. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah kemampuan dalam menghasilkan penjualan, kemampuan dalam mengembalikan modal usaha, serta kemampuan utangnya yang digunakan untuk berbelanja aktiva. Laporan keuangan merupakan data yang mutlak dibutuhkan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Dan pada umumnya penilai kinerja keuangan perusahaan yang digunakan di Indonesia adalah analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah indeks yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan antara dua angka dalam pos-pos laporan keuangan dengan membandingkan angka tersebut dalam satu periode atau beberapa periode dalam membantu mengevaluasi laporan keuangan. Tujuan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengetahui solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuiditasi atau dibubarkan, yang mencakup kewajiban jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang ketiga, mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Terdapat 5 tahap dalam menganalisis kinerja keuangan. Yang pertama, melakukan review terhadap laporan keuangan. Yang kedua, melakukan perhitungan. Yang ketiga, melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Dan yang keempat, penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Dan yang kelima, mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ditemukan pada tahap terakhir. Jenis-jenis rasio keuangan itu ada 4. Yang pertama itu rasio likuiditas, yang itu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Yang kedua, rasio aktiva, sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan. Yang ketiga, rasio solvabilitas, menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir itu rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungan dengan penjual aset maupun modal sendiri. Rasio likuiditas itu mencakup yang pertama current ratio atau rasio lancar. Itu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Yang kedua adalah quick ratio, perbandingan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Dan yang ketiga, cash ratio, merupakan kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan, dan efek yang dapat segera diuangkan yaitu dengan membandingkan antara uang kas yang ada pada perusahaan dengan utang lancar. Yang termasuk rasio aktiva itu yang pertama ada inventory turnover, yang kedua ada fixed asset turnover, dan yang ketiga total asset turnover. Untuk rumus bisa dilihat. Yang keempat ada average collection period, dan yang kelima adalah receivable turnover, dan yang keenam working capital turnover. Rasio solvabilitas itu yang pertama ada total debt to total asset, yang kedua adalah total debt to equity ratio, dan yang ketiga adalah long term debt to equity ratio. Rasio profitabilitas yang pertama itu ada net profit margin, yang kedua itu adalah return of investment, yang ketiga return of equity. Metode pengukuran kinerja keuangan dengan EVA.
EVA itu Economic Value Added. EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomi yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. Dengan kata lain, EVA merupakan pengukuran pendapatan sisa yang mengurangkan biaya-biaya modal terhadap laba operasi. Keunggulan menggunakan EVA ini, yang pertama dapat digunakan secara mandiri tanpa membutuhkan data pembanding seperti standar industri. Yang kedua, memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan biaya modal sebagai konsekuensi. Dan yang ketiga itu relatif mudah digunakan. Kelemahan dari EVA ini hanya mengukur hasil akhir, terus terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Dan yang terakhir itu konsep ini sangat bergantung pada transparansi internal dalam perhitungan EVA secara tepat dan akurat. Tetapi dalam kenyataannya perusahaan dalam prakteknya kurang transparan dalam mengemukakan kondisi internal perusahaan. Studi kasus. Penggunaan rasio keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan. Studi pada PT Astra Auto Parts dan PT Goodyear Indonesia yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Di sini kita dapat melihat tabel analisis rasio likuiditas. Tabel ini menunjukkan perbandingan hasil perhitungan rasio likuiditas yang meliputi current ratio, quick ratio, dan cash ratio milik PT Astra, PT Goodyear, dan untuk periode tahun 2013 sampai periode tahun 2015. Yang kedua, rasio solvabilitas. Tabel 2 menunjukkan perbandingan hasil analisis rasio solvabilitas yaitu debt to total asset dan debt to equity ratio PT Astra Auto Parts dan PT Goodyear Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Yang ketiga, rasio aktiva. Tabel ketiga ini menunjukkan perbandingan hasil analisis rasio aktiva PT Astra Auto Parts dan Goodyear Indonesia yang terdiri dari inventory turnover, fixed asset turnover, dan total asset turnover pada periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2015. Yang keempat itu rasio profitabilitas. Tabel 4 menunjukkan perbandingan rasio profitabilitas PT Astra dan PT Goodyear Indonesia yang terdiri dari net margin profit, return on investment, dan return on equity untuk periode tahun 2013 sampai tahun 2015. Yang pertama itu kinerja PT Astra Auto Parts Tbk lebih baik dibandingkan PT Goodyear Indonesia. Apabila dilihat dari analisis rasio likuiditasnya pada current ratio PT Astra tahun 2013 sampai 2015 berturut-turut adalah 180, 130%, dan 130%. Sedangkan PT Goodyear Indonesia 93%, 94%, 150%. Terus untuk quick ratio PT Astra secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2015 adalah 128%, 88%, 84%, sedangkan untuk PT Goodyear itu 49%, 48%, dan 51%. Cash ratio PT Astra dan secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2015 55%, 33%, dan 26%, sedangkan untuk PT Goodyear Indonesia 15%, 10%, dan 16%. Dari hasil analisis tersebut, rasio PT Astra memiliki angka rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Goodyear Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari PT Astra Auto Parts lebih liquid dibandingkan dengan PT Goodyear Indonesia untuk periode tahun 2013 sampai tahun 2015. Terus rasio solvabilitas PT Astra Auto Parts memiliki angka lebih kecil dibandingkan angka rasio PT solvabilitas PT Goodyear. Kesimpulan yang bisa diambil, PT Astra Auto Parts Tbk lebih baik dibandingkan PT Goodyear Indonesia apabila dilihat dari analisis
rasio solvabilitasnya. Yang ketiga itu ada rasio aktiva PT Astra Auto Part dan PT Goodyear. Di sini kita dapat melihat untuk hasil analisis rasio total asset turnover PT Goodyear lebih efektif dalam penggunaannya total aktiva dalam menjalankan operasional perusahaan. Namun dilihat dari laba yang didapatkan, perusahaan dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja PT Astra lebih baik dikarenakan PT Goodyear mengalami kerugian pada tahun 2015. Untuk analisis rasio profitabilitasnya, PT Astra Auto Part lebih tinggi dibandingkan dengan PT Goodyear. Kedua perusahaan sama-sama mengalami penurunan tiap tahun. Akan tetapi, PT Astra lebih tinggi dan PT Goodyear mengalami kerugian pada tahun 2015. Adapun saran dari penjelasan saya, yang pertama, PT Goodyear Indonesia lebih meningkatkan aktiva lancar, salah satunya dengan penjualan saham atau penjualan obligasi dan dapat mengurangi kewajiban lancar. Yang kedua, manajemen kedua perusahaan hendaknya lebih meningkatkan efektivitas penggunaan aktiva dengan cara meningkatkan penjualan sehingga perusahaan lebih produktif. Dan yang terakhir itu, kedua perusahaan perlu lebih sering melakukan perputaran terhadap persediaan aktiva dan modal untuk mendapatkan pendapatan laba lebih besar. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.